Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas sistem berbasis pengetahuan membuat web pendeteksi penyakit kulit. Saya Iva Garani Faigo. Saya Adelia Aprilianti Ansor. Saya Muhammad Farhan. Tema penyakit kulit ini kurangnya tema dalam web penyakit kulit ini itu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit kulit sering menyebabkan kesalahan dalam mengenali gejala serta keterlambatan penanganan, sehingga diperlukan media informasi digital yang mudah diakses dan inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi web, tema ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan literasi kesehatan kulit, membantu deteksi dini penyakit kulit, serta menjadi sarana edukasi kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan dan manfaat. Tujuan pengembangan web penyakit kulit yang pertama ada menyediakan platform informasi yang akurat dan sistematis mengenai berbagai jenis penyakit kulit meliputi gejala, penyebab, pencegahan, dan penanganan awal. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan kulit melalui penyajian informasi berbasis literatur medis. Yang ketiga, memberikan kemudahan akses informasi kesehatan kulit secara cepat, tepat, dan dapat diakses kapan saja. Yang keempat, mendukung proses identifikasi awal terhadap penyakit kulit melalui penyajian informasi yang terstruktur sehingga dapat membantu pengguna dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Yang kelima, menjadi media edukasi digital yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, maupun tenaga kesehatan sebagai sumber referensi. Yang keenam, mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan seperti rehabilitasi dan informasi medis. Lalu, manfaatnya, satu, membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya mengenai penyakit kulit sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dalam penanganan. Yang kedua, memberikan panduan awal bagi pengguna kulit sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke tenaga medis. Yang ketiga, menjadi sarana edukasi yang efektif bagi mahasiswa atau pihak yang membutuhkan informasi terkait dermatologi. Yang keempat, mendukung peningkatan literasi kesehatan masyarakat melalui kemudahan akses informasi berbasis teknologi. Yang kelima, membantu tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi kepada pasien melalui referensi informasi yang dapat diakses secara online. Yang terakhir, menjadi media alternatif bagi pengguna yang membutuhkan informasi kesehatan kulit tanpa batas waktu dan lokasi. Next. Selanjutnya Farhan akan menjelaskan Baik, saya akan menjelaskan source code daripada aplikasi ini. Yang pertama ada HTML dan CSS sebagai yang sebagai utama sakar berperan sebagai mesin inferensi yang mengolah gejala dan pengguna yang menghasilkan diagnosis penyakit kulit. Pertama, fungsi utama dalam sistem ini yang berada di JavaScript. Satu, initialization sebagai menampilkan pertanyaan sesuai indeks saat ini, memperbarui opsi jawaban, dan mengatur status tombol navigasi. Fungsi ini dipanggil setiap kali sistem memulai atau berpindah pertanyaan. Yang kedua ada function update option. Fungsi ini bertugas membuat pilihan jawaban ya dan tidak secara dinamis, menangani event klik pengguna,
menyimpan jawaban yang dipilih. Fungsi ini memastikan hanya satu jawaban yang dipilih pada setiap pertanyaan. Fungsi ketiga go to next question. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan jawaban pengguna ke dalam variabel user system ke pertanyaan berikutnya. Apa menampilkan hasil diagnosis. Di pertanyaan terakhir telah dijawab, ini akan memanggil fungsi diagnosis. Fungsi forward chaining ini merupakan inti dari sistem pakar. Fungsi ini bekerja dengan mencocokkan gejala yang dipilih pengguna dengan basis pengetahuan, memberikan skor pada setiap penyakit, mengurutkan penyakit berdasarkan tingkat kecocokan. Penyakit dengan skor tertinggi akan dipilih sebagai hasil diagnosis. Yang kelima ada function show diagnosis result. Fungsi ini bertugas mengambil hasil dari forward chaining, menampilkan nama penyakit, deskripsi, dan rekomendasi, mengatur tampilan antar angka, dan menyembunyikan form pertanyaan. Dan fungsi terakhir adalah restart diagnosis. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal, mengulang proses diagnosis dari awal, menghapus seluruh jawaban sebelumnya. Alur eksekusi sistem ini secara singkat: 1. Initial question dijalankan, 2. Pengguna pertanyaan, 3. Function go to next question menyimpan jawaban, 4. Setelah semua pertanyaan dijawab di function forward chaining dijalankan, dan 5. Hasil ditampilkan melalui show diagnosis result. Dengan adanya fungsi tersebut, sistem pakar ini menerapkan metode forward chaining secara terstruktur dan sistematis. Sistem ini dapat membantu pengguna memperoleh diagnosis awal penyakit kulit meski tidak menggantikan peran dokter. Demikian penjelasan singkat. Berikut tampilan web kita. Dari sini kita bisa langsung mulai diagnosis. Kita bisa menulis nama kita, misalnya usianya. Ini bebas mau diisi atau tidak, boleh nggak juga. Semisal kita akan mulai dari pertanyaan pertama, gejala pada kulit ya. Selanjutnya, kulit kelihatan kemerahan ya. Selanjutnya, kulit terasa kering dan bersisik ya. Ya, area kulit meredak atau bengkak tidak. Benjolan merah pada kulit tidak. Benjolan berisik pada dada itu tidak. Kita akan terus menjawab pertanyaan ini sampai 15 pertanyaan yang diambil ya. Kita sudah selesai. Kita akan bisa tahu diagnosis yang muncul. Dari hasil pertanyaan tadi, kita bisa tahu jantung, hasil kudis atau stabilis. Di sini dijelaskan juga deskripsinya, penyebab, pencegahan hingga solusi agar tidak makin memparah, ataupun kita juga bisa ada konsultasi dokter rekomendasinya. Kita bisa simpan hasil, dan ini akan otomatis tersimpan. Dan jika ingin mendiagnosis ulang, bisa langsung diagnosis ulang. Ini adalah riwayat jika kita mendiagnosis. Sudah seperti itu. Sekian, terima kasih.
Sekian dari presentasi kami sudah menjelaskan dari tema, tujuan, tempat, hingga penjelasan selebutnya dan alur kita menggunakan web yang kita buat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.